Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hena Afrani dengan NIM 1202174378 dan dari kelas SI 4101. Nah, di sini akan mereview sebuah paper yang judulnya Process Integration in Semantic Enterprise Application Integration Systematic Mapping. Lalu lanjut di sini ada pertama introduction-nya, terus langsung ke latar belakang. Nah, di sini latar belakangnya Enterprise Application Integration atau EAI sangat penting bagi organisasi karena semakin kesini tuh aplikasi perlu bekerja sama untuk mendukung proses bisnis. Nah, untuk mengintegrasikan aplikasi ini tuh perlu buat arsitektur sistem informasi yang koheren di mana berbagai proses bisnis, penyimpanan informasi dan sistem diintegrasikan sehingga tampak mulus bagi penggunanya. Lalu EAI ini tuh dapat dilakukan di berbagai lapisan. Ada lapisan data, lalu ada lapisan pesan atau layanan dan proses. Nah, integrasi data ini berkaitan dengan pemindahan atau penggabungan data antara beberapa penyimpanan data. Kemudian untuk integrasi pesan atau layanan, ini tuh untuk mengalamatkan pertukaran pesan antara aplikasi yang terintegrasi. Lalu kemudian yang lapisan selanjutnya yaitu integrasi proses, itu memandang perusahaan sebagai sekumpulan proses yang saling terkait dan bertanggung jawab untuk menangani aliran pesan, menerapkan aturan, dan menentukan eksekusi proses secara keseluruhan. Nah, dalam EAI ini tuh aplikasi yang diintegrasikan biasanya dikembangkan oleh kelompok yang berbeda dan seringkali itu tidak menaruh perhatian pada integrasinya. Jadi hasilnya tuh hampir semua aplikasi heterogen, otonom, dan terdistribusi. Nah, heterogenitas ini tuh dianggap sebagai salah satu masalah yang paling menantang atau menjadi sumber utama konflik semantik. Nah, konflik semantik ini dapat terjadi di salah satu lapisan yang tadi telah disebutkan. Dan itu tuh muncul setiap kali aplikasi dibangun dengan konseptual yang berbeda. Untuk menghindarinya, arti dari informasi yang dipertukarkan itu harus dipahami di seluruh sistem dan diintegrasikan. Lalu ada metode penelitiannya. Nah, dalam makalah ini, paper ini tuh dilakukan studi pemetaan yang mengikuti proses dan ditentukan dalam Kitchenham dan Charter tahun 2007 yang meliputi perencanaan, lalu pelaksanaan saat protokol penelitiannya telah ditetapkan, dan saat protokol dijalankan, data yang ada akan diekstraksi, dianalisis, lalu direkam. Kemudian ada pelaporan yang dimana hasilnya itu dicatat terus dapat diakses bagi pihak yang berkepentingan. Nah, tujuan dari studi ini tuh untuk menyelidiki inisiatif EAI dengan mempertimbangkan aspek semantik dan menangani lapisan proses. Nah, untuk mencapai tujuan ini tadi, studi didefinisikan 8 pertanyaan penelitian. Ini ada tabelnya dari question 1 sampai question 8. Nah, terus di paper ini tuh menggunakan search string yang sama dengan yang digunakan oleh di dalam Nardi et al. 2013. Nah, search string ini tuh ada dua grup konsep yang digabungkan. Ada dua grup konsep yang digabungkan itu dengan operator AND dan operator OR digunakan untuk sinonim. Lalu ada sumber publikasinya, yaitu ada 7 perpustakaan digital, yaitu ada ini Scopus, Engineering Village, ACM, IEE Explore, Web of Science, dan Springer Link dan Science Direct. Lalu ada seleksi publikasi. Nah, di sini ada 4 tahap. Di tahap pertama ini ada preliminary selection dan cataloging atau S1. Nah, di sini tuh search stringnya ditetapkan dalam mekanisme pencarian di setiap perpustakaan digital.
Lalu ada yang seleksi kedua, yaitu selection of relevant publication yang filter pertama. Nah, ini tuh abstrak dari publikasi yang dipilih dianalisis dengan mempertimbangkan inklusi dan eksklusi. Lalu ada selection of relevant publication filter kedua. Nah, ini seleksi ketiga. Nah, teks lengkap dari publikasi yang dipilih tadi di S2 dibaca dan dianalisis dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi yang dikutip. Lalu kemudian untuk fokus pada publikasi yang menangani inisiatif EAI yang mencakup lapisan proses dalam selection of relevant publication filter ketiga atau seleksi keempat ini ditetapkan kriteria inklusi tambahan, yaitu IC2. Publikasi menyajikan inisiatif semantik yang menangani lapisan proses. Lalu ada ketiga, yaitu pembahasan. Nah, di sini tuh studi mempertimbangkan publikasi studinya sampai hingga 31 Desember 2015. Nah, 170 publikasi itu ada di seleksi pertama. Nah, terus habis itu ada penghapusan duplikasi. Habis udah dihapus tuh tersisa 85 publikasi. Lalu 34 publikasinya dipilih di seleksi kedua dan 19 di seleksi ketiga. Kemudian di seleksi keempat itu dengan menerapkan IC2 ke publikasi yang dipilih di S3 tadi, ada 8 yang dipilih. Nah, ini ada gambarnya kayak gini. Terus habis itu untuk pertanyaan yang pertama, question pertama, when and which type of vehicle have the studies been published? Nah, di sini ada gambar. Di gambar ini tuh menunjukkan distribusi studi per tahunnya. Nah, di sini ada peningkatan di tahun 2007 dan puncaknya ada di 2008. Lalu habis itu tuh habis 2008 jumlah studinya menurun sampai 2010, lalu kemudian relatif stabil sampai 2013. Nah, di tahun 2014 dan 2015 ini tuh nggak ada studi yang ditemukan. Lalu kemudian mengenai sarana publikasi, 22 studi diterbitkan dalam acara ilmiah dan 18 di jurnal. Kemudian yang kedua, which type of research have been done? Untuk mengikuti klasifikasi yang disarankan oleh Wingeria et al. Tahun 2005, semua studi yang dianalisis adalah proposal solusi, dan 4 studi merupakan riset evaluasi dan 36 merupakan riset validasi. Lalu yang pertanyaan ketiga itu, what have been the business application domains addressed in EAI initiative? Nah, mempertimbangkan domain aplikasi bisnis di mana inisiatif EAI semantik diterapkan, 13 tadi hanya mengacu pada skenario umum dan 27-nya mempresentasikan proposal solusi mereka dalam konteks domain aplikasi bisnis tertentu. Lalu ada question 4. Nah, di question 4 ini ada 28 studi menggunakan ontologi sebagai model referensi untuk menetapkan semantik dalam inisiatif EAI. 10-nya untuk menetapkan kuburan ke data, 13-nya ke data dan layanan, habis itu ada 5 ke data, layanan, dan proses. Nah, ini ontologinya digunakan, tapi penggunaannya tidak dijelaskan. 11 tadi tidak menggunakan ontologi, dan dari sini satu menggunakan bahasa deskripsi formal untuk menangani aspek semantik, dan 10 sisanya menggunakan pendekatan lainnya. Kemudian R5 ini ada tabel. Nah, ini menyajikan presentasi studi per jenis ontologi. Lalu ada R6. Nah, di R6 ini tuh studinya mengadopsi beberapa bahasa atau formalisme untuk mewakili ontologi, mulai dari bahasa semantik web hingga teknik representasi data yang lebih sederhana. Nah, bahasanya ini ada beberapa bahasa ini yang diidentifikasikan. Lalu ada pertanyaan ke-7. Nah, pendekatan integrasi yang disajikan dalam studi analisis dapat dikategorikan ke dalam pendekatan waktu desain dan waktu proses. Yang pertama ini integrasi pada level konseptual.
yaitu model konseptual, digunakan untuk mempresentasikan desain integrasi. Lalu yang kedua, mengacu pada integrasi selama eksekusi proses. Nah, kedua pendekatan ini tuh digabungkan dalam pendekatan desain dan runtime. Lalu ada question ke-8. 29 studi dilakukan tanpa mengikuti pendekatan sistematis, hanya 11 studi yang menggunakan pendekatan dan memandu langkah-langkah yang harus diikuti dalam integrasi. Nah, lalu kesimpulan yang dapat diambil itu kan beberapa strategi teknis telah digunakan untuk melakukan integrasi. Nah, ini tuh strateginya digunakan berdasarkan layanan yang ada. Ada strategi berdasarkan layanan menggunakan teknologi seperti Enterprise Service Bus dan middleware untuk menyediakan alat komunikasi melalui pertukaran layanan. Terus ada strategi berdasarkan manager proses lah gitu-gitu. Nah, terus ada strategi berdasarkan pemodelan. Ini melibatkan penggunaan model untuk merepresentasikan integrasi pada tingkat konseptual. Nah, hasil tadi itu menunjukkan hubungan yang kuat antara integrasi layanan dan integrasi proses. Dan faktanya itu integrasi proses biasanya diperoleh dari koneksi antar layanan. Dengan demikian, strategi berorientasi layanan lebih disukai untuk proses integrasi karena layanannya bisa terhubung dengan cara yang mendukung eksekusi proses. Nah, meskipun ada hubungan yang kuat antara layanan dan integrasi proses, model driven development atau MDD terjadi di tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Jadi model konseptual adalah pendekatan yang cocok untuk menghadapinya. Namun, ini tuh penting juga untuk menangani integrasi proses di tingkat yang lebih rendah. MDD adalah strategi yang menjanjikan untuk beralih dari level konseptual ke level implementasi, menurunkan level abstraksi melalui transformasi model. Ya, mungkin cukup sekian dari review paper Process Integration in Semantic Enterprise Application Integration a Systematic Mapping oleh saya. Sekian dan terima kasih.